Tahukah Anda bahwa perempuan Oman memiliki kebiasaan yang begitu unik hingga bisa membuat siapapun terkesima? Mengapa Oman sering disebut sebagai permata Arab? Dan apa yang membuat tradisinya begitu istimewa serta berbeda dari negara lain di kawasan ini? Ini adalah negeri di mana minuman bersoda menggantikan alkohol. Kemenyan lebih berharga daripada emas. Dan tingkat kejahatan hampir tidak terlihat. Dari dinasti kerajaan yang usianya lebih tua dari banyak negara modern hingga unta yang harganya setara dengan mobil Ferrari. Inilah gambaran nyata kehidupan di Oman. Tahukah Anda bahwa Oman memiliki salah satu monarki yang paling lama bertahan secara berkelanjutan di dunia? Memerintah tanpa putus sejak tahun 1744. Ketika banyak negara menyaksikan naik turunnya kekuasaan. Keluarga Al Said tetap mempertahankan kepemimpinan mereka selama hampir 3 abad. Di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos bin Said Al Said yang berkuasa lebih dari 50 tahun. Oman berubah dari kerajaan gurun yang tertutup menjadi negara yang stabil dan berpikiran maju di Timur Tengah. Ia memperkenalkan pendidikan gratis, layanan kesehatan modern, serta pembangunan infrastruktur yang setara dengan standar internasional. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Karena jika Anda menganggap dinasti kerajaan selama 300 tahun sudah luar biasa, tunggu sampai Anda mengetahui apa yang diminum masyarakat Oman sebagai pengganti alkohol. Jika menurut Anda video ini layak ditonton lebih banyak orang, silakan dukung kami dengan menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dan jika Anda menonton melalui ponsel, jangan berhenti hanya di tombol suka. Tekan juga tombol hype di bawahnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, dan kami berjanji akan terus menghadirkan konten menarik. Tanyakan kepada penduduk lokal tentang minuman favorit mereka. Dan kemungkinan besar Anda akan mendengar satu nama yang sama. Mountain Dew mendominasi rak toko, mesin penjual otomatis, hingga meja makan keluarga. Minuman ini tersedia di setiap supermarket, kafe pinggir jalan. Bahkan disajikan dalam gelas saat acara keluarga. Banyak orang Oman dengan bercanda menyebutnya sebagai alkoholnya Oman. Dan sebutan itu tidak berlebihan. Lalu bagaimana minuman bersoda global bisa menjadi kegemaran nasional? Jawabannya terletak pada budaya, selera, dan kebiasaan. Karena Oman mengikuti prinsip Islam yang membatasi penjualan dan konsumsi alkohol. Masyarakat mencari alternatif yang tetap memberikan rasa nikmat dan kesenangan tanpa melanggar aturan agama. Ketika Coca-Cola mencoba memperluas pasarnya di Oman, hasilnya tidak terlalu signifikan. Mountain Dew sudah lebih dulu menguasai selera masyarakat. Banyak yang percaya bahwa rasa citrus yang kuat sangat cocok dengan hidangan Oman yang kaya rempah. Jika Anda ingin menikmati segelas anggur, Anda harus pergi ke hotel berbintang 5 atau restoran mewah yang memiliki izin khusus untuk membeli alkohol secara pribadi. Diperlukan izin resmi dari pemerintah. Dengan kata lain, Anda harus memiliki lisensi untuk minum. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada denda besar atau bahkan hukuman penjara. Namun budaya Oman tidak hanya ditentukan oleh apa yang diminum warganya. Sebelum kita masuk ke inti aroma negeri ini, tempat di mana sesuatu yang lebih tua, lebih langka, dan bahkan lebih bernilai daripada emas berada. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan dan menulis komentar saya sudah berlangganan. Dan saya akan mengucapkan terima kasih secara langsung di video berikutnya. Jauh sebelum minyak membawa kekayaan ke kawasan Teluk, Oman sudah terkenal berkat satu komoditas yang mengharumkan dunia kuno, yaitu kemenyan. Kemenyan berasal dari pohon Boswellia yang tumbuh hampir secara eksklusif di wilayah selatan Dhofar. Oman merupakan salah satu produsen kemenyan terbesar di dunia dan menyumbang sekitar 17% pasokan global. Hingga kini, para sejarawan menyebutnya sebagai mutiara gurun. Peran Oman dalam perdagangan ini begitu penting hingga UNESCO menetapkan tanah kemenyan sebagai situs warisan dunia. Saat Anda berjalan di Pasar Salalah, udara terasa penuh dengan aromanya. Di rumah Oman. Membakar kemenyan adalah bagian dari tradisi penyambutan tamu. Membersihkan udara sekaligus melambangkan keramahan. Banyak keluarga juga menggunakan asapnya untuk memberi aroma pada pakaian, rambut, dan perabot rumah. Selain nilai spiritual dan budaya,
Kemenyan telah lama dihargai karena manfaat kesehatannya. Bahan kekeratahan ini digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan stres, membantu tidur lebih nyenyak, dan mengobati luka. Sejujurnya, jika Anda memiliki kesempatan membawa pulang aroma kuno ini, apakah Anda ingin mencobanya? Tulis ya jika Anda tertarik, atau tidak jika itu bukan selera Anda. Perempuan Oman mencerminkan perpaduan yang memikat antara tradisi yang kuat dan sentuhan modernitas. Salah satu simbol paling khas dari perempuan Oman adalah topeng burka yang terbuat dari kain atau terkadang logam tipis, dengan desain berbeda sesuai wilayah dan suku. Generasi yang lebih tua memakainya setiap hari. Sementara perempuan muda biasanya mengenakannya pada festival dan pernikahan. Tradisi lain yang tak kalah menarik adalah penggunaan asap kemenyan sebagai parfum alami. Para perempuan membakar kemenyan dalam wadah berhias, lalu berdiri di atas asapnya agar aroma meresap ke rambut dan pakaian. Wangi tersebut bertahan lama dan memberikan kesan bersih serta berwibawa yang sulit ditiru parfum modern. Tradisi ini juga diyakini membersihkan tubuh dan jiwa. Kemudian ada seni henna yang telah diwariskan turun-temurun. Tidak hanya digunakan saat pernikahan. Perempuan Oman memakai henna untuk berbagai momen bahagia, mulai dari perayaan Idul Fitri hingga kelahiran anak. Sebagai bentuk ekspresi seni dan kegembiraan, apakah Anda lebih tertarik pada keindahan perempuan Oman yang tersembunyi di balik burka misterius? Atau pada pola henna yang rumit di tangan mereka? Tulis 1 jika Anda memilih burka, dan 2 jika Anda memilih henna. Dalam masyarakat konservatif seperti Oman, di mana homoseksualitas tidak diterima dan bahkan dapat dikenai hukuman, keberadaan sanit menjadi hal yang sangat unik dan menarik. Sanit adalah laki yang menampilkan perilaku dan penampilan feminin, namun diakui dalam masyarakat sebagai identitas gender tersendiri. Di Oman, hal ini menciptakan sistem gender 3 lapis yang terdiri dari perempuan, laki-laki, dan ksanith. Secara biologis, ksanith adalah laki-laki, tetapi ekspresi gender dan peran sosial mereka berbeda dari laki-laki maupun perempuan. Mereka dapat dikenali dari pakaian khas berupa jubah berwarna lembut. Berbeda dari disdasya putih yang dikenakan laki-laki atau pakaian berwarna cerah milik perempuan, rambut mereka biasanya berukuran sedang, berada di antara gaya maskulin dan feminin. Pada siang hari, ksanith dapat beraktivitas bebas di tengah masyarakat. Namun pada malam hari, terdapat batasan sosial tertentu yang harus dipatuhi. Dalam kehidupan sosial, identitas mereka juga berkaitan dengan hubungan pribadi. Dalam budaya Oman, gender seringkali ditentukan bukan hanya oleh anatomi, tetapi juga oleh peran sosial dan romantis. Seorang laki-laki tetap dianggap sebagai laki-laki selama ia menjalankan peran aktif dalam hubungan. Sementara sanit yang dipandang pasif ditempatkan dalam kategori ketiga ini. Pemahaman ini memungkinkan identitas eksanit tetap ada dalam kerangka tradisi tanpa dianggap melanggar norma. Lebih dari sekadar senjata, khanjar adalah lambang nasional dan identitas yang melekat di hati setiap laki-laki Oman. Bilahan khanjar biasanya pendek dan melengkung, disimpan dalam sarung yang dihiasi secara detail dari perak atau kulit berkualitas tinggi. Secara tradisional, belati ini dikenakan di pinggang saat acara resmi, pernikahan, dan perayaan nasional. Khanjar melambangkan keberanian, kehormatan, dan martabat. Simbol ini begitu dihormati hingga tampil pada bendera nasional, mata uang, dan segel resmi pemerintah Oman. Oman adalah tempat kelahiran salah satu parfum paling mewah dan eksklusif di dunia, yaitu Amouage. Merek ini didirikan pada tahun 1980-an oleh anggota keluarga kerajaan Oman atas permintaan langsung Sultan Qaboos. Tujuannya adalah melestarikan tradisi pembuatan parfum yang telah lama ada, serta menghadirkan hadiah istimewa bagi para pemimpin dunia yang berkunjung ke Oman. Keistimewaan Amouage terlihat bahkan dari desain botolnya yang terinspirasi oleh budaya Oman. Terdapat simbol-simbol seperti belati khanjar yang telah kita bahas sebelumnya, serta kubah Masjid Agung Sultan Qaboos. Seiring waktu,
Amouage berkembang menjadi simbol keanggunan global. Dikenal karena aroma khasnya yang kaya dan berkelas. Dengan kualitas tersebut, eksklusivitas pun menjadi bagian tak terpisahkan. Sebotol Amouage berukuran 100 ml dapat berharga sekitar 300 rial Oman atau hampir 800 dolar Amerika. Parfum ini dijual di butik-butik mewah dari Paris hingga Tokyo dan sering dibeli oleh keluarga kerajaan serta kolektor yang memandangnya sebagai karya seni langka. Melanjutkan pembahasan tentang kemewahan, kita tidak bisa mengabaikan salah satu aset paling berharga di Oman, yaitu unta. Namun yang mungkin mengejutkan Anda adalah betapa tingginya nilai beberapa hewan ini. Di Oman saat ini, seekor unta balap bisa dihargai setara dengan sebuah mobil Ferrari. Pada masa lalu, unta adalah tulang punggung kehidupan gurun. Mereka mengangkut barang, menyediakan susu dan daging, bahkan digunakan sebagai mas kawin dalam pernikahan suku. Bahkan air kencing unta memiliki kegunaan dalam pengobatan tradisional. Kini, peran mereka telah berubah menjadi simbol prestis, kekayaan, dan kebanggaan nasional. Balap unta berkembang dari hiburan lokal menjadi olahraga bernilai jutaan dolar. Dengan unta elit yang dijual dengan harga sangat tinggi, para pemilik berinvestasi besar untuk menjaga kesehatan dan performa unta mereka. Pola makan mereka mencakup madu, kurma, susu, dan terkadang suplemen nutrisi yang biasanya dikonsumsi atlet manusia. Setiap unta menjalani jadwal latihan yang teratur, termasuk lari terkontrol, pijatan, dan perawatan tubuh. Tujuannya bukan hanya kecepatan, tetapi juga daya tahan dan keanggunan. Kualitas yang menjadikan unta Oman sangat diminati di semenanjung Arab. Namun tidak semua unta menjalani kehidupan mewah. Di luar kota, Anda masih bisa melihat unta berkeliaran bebas di pedesaan. Terkadang melintas di jalan atau merumput di dekat desa. Oman memiliki 4 situs warisan dunia UNESCO. Masing-masing menjadi bukti luar biasa dari kekayaan sejarah dan budaya negara ini. Yang paling terkenal adalah Benteng Bahla, sebuah benteng megah yang menjulang dari gurun seperti Fata Morgana, dibangun sepenuhnya dari batu dan bata tanah liat. Benteng ini berasal dari abad ke-13 dan pernah menjadi pusat kekuasaan suku Banu Neban. Dindingnya yang besar dan menara pengawasnya mencerminkan kecanggihan arsitektur, sekaligus kekuatan militer. Bergerak ke arah barat, Anda akan menemukan situs arkeologi Bat, Al-Khutum, dan Al-Ain. Tempat sisa-sisa permukiman zaman perunggu mengungkap peradaban yang berkembang lebih dari 4.000 tahun lalu. Kemudian ada sistem irigasi Aflaj, sebuah mahakarya inovasi manusia. Dikembangkan sejak sekitar tahun 500 Masehi. Saluran bawah tanah ini mengalirkan air dari mata air pegunungan ke lahan pertanian yang jauh melintasi wilayah kering. Dan terakhir, di bagian selatan terdapat tanah kemenyan, jantung bersejarah dari kekaisaran dagang kuno Oman yang pernah diakui UNESCO. Reruntuhan, kota tua Al-Balid masih menghadap laut. Tempat kapal-kapal dahulu berlayar membawa resin yang membuat Oman dikenal dunia. Aroma sejarah seolah masih terasa di udara. Di dunia yang sering dipenuhi berita tentang kekerasan dan kekacauan, Oman tampil sebagai pengecualian yang mengagumkan. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana Anda bisa meninggalkan mobil tanpa dikunci, berjalan sendirian di tengah malam, dan tetap merasa aman. Inti dari keamanan Oman terletak pada fondasi budaya yang kuat, dibangun atas rasa hormat, keimanan, dan kehormatan. Masyarakat Oman dipandu oleh prinsip Islam yang menekankan kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Sejak kecil, anak-anak diajarkan bahwa menyakiti orang lain melalui pencurian, penipuan, atau kekerasan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak martabat dan kepercayaan. Penegakan hukum tentu berperan penting. Sistem peradilan Oman yang berakar pada hukum syariah menerapkan konsekuensi tegas, namun adil bagi pelanggaran serius. Hukuman untuk pencurian, korupsi, dan kekerasan dijalankan dengan cepat dan berat sebagai pencegah. Namun keadilan di Oman tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga pemulihan, mediasi, peran keluarga, dan pengampunan sering menjadi bagian dari penyelesaian konflik demi menjaga keharmonisan.
Faktor lain yang sering terabaikan adalah kuatnya ikatan sosial. Dalam negara di mana keluarga sangat dekat dan komunitas saling terhubung, reputasi sosial memiliki nilai besar. Semua orang saling mengenal, terutama di kota kecil dan desa. Rasa tanggung jawab bersama ini secara alami mencegah kejahatan dan mendorong kerjasama. Dan komitmen terhadap kedamaian ini melampaui batas negaranya. Selama beberapa dekade, ketika negara-negara tetangga menghadapi konflik dan ekstremisme, Oman berhasil menjaga kedamaian yang terasa hampir tidak nyata. Salah satu pilar utama perdamaian Oman adalah kebijakan luar negeri yang netral. Negara ini mahir menempatkan diri di tengah, menjembatani perbedaan tanpa memihak, baik dalam memediasi dialog antar pihak yang berseteru maupun menjalin hubungan baik dengan Timur dan Barat. Oman dikenal sebagai penengah yang tenang. Negara ini tidak mencari sorotan, tetapi sering memainkan peran penting di balik layar. Komitmen terhadap diplomasi ini mendatangkan rasa hormat internasional dan menjaga negara tetap aman. Di dalam negeri, pemerintah Oman menerapkan pendekatan keamanan yang berfokus pada pencegahan. Aparat intelijen dan penegak hukum bekerja sama memantau potensi ancaman tanpa menciptakan rasa takut atau membatasi kehidupan sehari-hari. Anda tidak akan melihat tentara bersenjata di setiap sudut atau mendengar sirene terus-menerus. Perdamaian terasa alami karena tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Warga dan pemerintah berbagi pemahaman bahwa keamanan dimulai dari kepercayaan, bukan intimidasi. Jika ada satu minuman yang melambangkan keramahan Oman, itu bukan teh, soda, atau bahkan air, melainkan kahwa. Kopi tradisional negara ini, kahwa disajikan dalam cangkir kecil tanpa pegangan yang disebut finjan, dan selalu ditemani kurma. Pasangan yang hampir dianggap suci di rumah-rumah Oman, kopi ini sangat berbeda dari yang dikenal di banyak tempat. Warnanya terang, rasanya ringan, diberi rempah lembut, dan tanpa gula. Bagi pengunjung pertama, aromanya terasa mengejutkan. Cita rasanya berasal dari campuran kapulaga, saffron, dan terkadang air mawar atau cengkeh, menghasilkan minuman yang lebih terasa seperti parfum hangat daripada sekadar sumber kafein. Keistimewaan kahwa sebenarnya terletak pada ritualnya. Saat tamu memasuki rumah, kewajiban pertama tuan rumah adalah menyajikan kopi. Menolak kahwa jarang terjadi dan bisa dianggap kurang sopan. Karena berbagi kopi adalah cara orang Oman menunjukkan persahabatan dan rasa hormat. Kopi dituangkan dari teko bercerat panjang yang disebut dallah dan disajikan dengan tangan kanan sebagai simbol kehormatan. Tamu menyeruput perlahan, biasanya hanya 2 atau 3 cangkir kecil, lalu menggoyangkan cangkir sebagai tanda sudah cukup. Ritual ini meluas ke berbagai aspek kehidupan. Kahwa hadir dalam pertemuan bisnis, acara keluarga, pernikahan, bahkan tempat istirahat di pinggir jalan. Ini adalah tradisi pemersatu yang menjembatani generasi dan lapisan sosial. Sebuah isyarat yang berarti duduklah, berbicaralah. Anda berada di antara sahabat, dalam masyarakat yang menghargai ketenangan dan hubungan. Kopi lebih dari sekadar minuman. Ia adalah percakapan. Kahwa juga mencerminkan perpaduan warisan dan modernitas Oman. Meskipun generasi muda mungkin menikmati espresso di kafe Muscat, mereka tetap pulang ke rumah dengan aroma kahwa yang mendidih di dapur. Tradisi ini beradaptasi, namun tidak pernah hilang. Di Oman, keindahan tidak hanya hadir di masjid megah atau pegunungan, tetapi menyambut Anda sejak melangkah melewati sebuah pintu. Pintu kayu tradisional di negara ini bukan sekadar akses masuk, melainkan karya seni yang memuat sejarah dan identitas. Setiap ukiran menyimpan cerita, dan setiap pintu mencerminkan jiwa rumah di baliknya. Saat berjalan di kawasan tua Muscat, Nizwa, atau Sur, sulit untuk tidak berhenti dan memperhatikan pintu-pintu di sini berbeda dari tempat lain di dunia. Panel kayu besar dengan ukiran geometris, motif bunga, dan kaligrafi Arab. Sebagian dihiasi paku kuningan yang berkilau terkena cahaya matahari. Sementara yang lain dicat dengan warna biru tua, merah tanah, atau hijau zamrud. Ini bukan sekadar hiasan, melainkan jejak generasi pengrajin yang memperlakukan kayu seperti kanvas. Secara historis, pintu di Oman adalah simbol status dan identitas. Desain, bahan,
dan detailnya mencerminkan kekayaan dan garis keturunan keluarga. Pintu yang diukir dengan indah adalah pernyataan kebanggaan. Banyak yang diberi ayat Al-Quran untuk dipercaya membawa perlindungan. Bahkan susunan paku logam memiliki makna. Berfungsi memperkuat pintu sekaligus menangkal nasib buruk. Yang membuat pintu Oman benar-benar mempesona adalah ketahanannya. Beberapa masih berdiri kokoh setelah ratusan tahun. Terpapar angin gurun namun tetap anggun. Banyak keluarga melestarikan pintu warisan mereka, memperbaikinya dan mewariskannya. Ada pula yang dipajang di galeri seni dan hotel butik, menghubungkan dunia modern dengan masa lalu yang abadi. Jika pintu adalah jendela jiwa Oman, maka souk atau pasar tradisional adalah jantung yang menjaga jiwa itu tetap hidup. Memasukinya berarti melangkah ke dalam berabad-abad perdagangan, cerita, dan keajaiban indera. Pasar-pasar kuno ini membentang luas. Berupa lorong-lorong sempit tempat waktu terasa melambat dan sejarah hidup berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Yang paling terkenal adalah Souk Mutrah di Muscat. Sebuah labirin jalur tertutup yang bercahaya lampu kuning lembut, udara dipenuhi aroma kemenyan, kayu cendana, dan mur. Lapak-lapak dipenuhi perhiasan perak berkilau, kain berwarna cerah, belati antik, dan lampu kuningan yang tampak seperti harta dari masa lalu. Para pedagang menyapa dengan ramah, menawarkan safron, kurma, dan minyak parfum sambil berbagi kisah turun-temurun. Mutrah bukan sekadar pasar, melainkan museum hidup budaya Oman. Menuju pedalaman, Anda akan menemukan Souk Nizwa yang berdampingan dengan benteng besar kota. Pasar ini adalah salah satu yang tertua di semenanjung Arab, dan tradisinya tetap terjaga. Setiap Jumat pagi, warga berkumpul untuk lelang ternak, di mana kambing, sapi, dan unta diputar di arena batu, sambil para pembeli berteriak menawar. Suasananya penuh energi. Sebuah pemandangan ritual yang menangkap esensi kehidupan komunitas Oman. Di sekitarnya, kios menjual tembikar, rempah, hingga belati Khanjar, masing-masing menyimpan cerita negara ini. Lebih ke selatan, di Salalah, terdapat Souk Al-Husn, jiwa harum wilayah Dhofar. Disinilah perdagangan kemenyan legendaris Oman terus berlanjut. Saat berjalan di lorongnya yang teduh, Anda akan melihat penjual menyendok resin keemasan dari karung, lalu membakarnya agar Anda bisa menghirup aromanya yang murni. Di sini, masa lalu tidak dikenang, tetapi dijalani. Setiap souk mencerminkan karakter wilayahnya. Muscat terasa kosmopolitan dan elegan. Nizwa berakar kuat pada tradisi. Salalah bernafas dengan ritme gurun dan hujan muson. Bersama-sama, semuanya merangkai kisah bangsa yang telah berdagang barang dan niat baik selama berabad-abad. Jauh sebelum Oman dikenal karena minyak, parfum, atau resor mewah, negara ini adalah kekuatan maritim, tanah para penjelajah, pedagang, dan pengrajin ulung yang menguasai laut dengan keahlian tinggi. Warisan itu masih hidup melalui para pembuat kapal Oman yang mempertahankan seni pembuatan dau sebagai harta nasional. Dau bukan sekadar perahu, melainkan simbol hubungan Oman dengan laut. Selama berabad-abad, kapal kayu anggun ini berlayar melintasi Samudra Hindia, menghubungkan Arab dengan Afrika Timur, India, hingga Tiongkok. Mereka membawa kemenyan, kurma, dan logam berharga, lalu kembali dengan rempah, sutra, dan cerita negeri jauh. Pelaut Oman dikenal sebagai navigator ulung, dipandu bintang dan irama laut. Pusat tradisi ini berdetak paling kuat di Sur, kota pesisir yang telah menjadi pusat pembuatan kapal selama beberapa generasi. Di sepanjang pantainya, Anda masih bisa mendengar denting palu menghantam kayu, bunyi papan dibentuk, dan irama kerja para pengrajin. Tidak ada mesin atau alat otomatis, hanya tangan terampil, pengetahuan leluhur, dan suara laut. Setiap dau dibuat papan demi papan dengan teknik kuno yang diwariskan dari ayah ke anak. Keahlian mereka sungguh mengagumkan. Lambung kapal dibentuk dari kayu jati dan akasia, disatukan dengan pasak kayu, bukan paku logam. Hasilnya adalah kapal yang anggun namun kuat, mampu menempuh lautan luas sambil membawa muatan berat, lengkungan haluan, keseimbangan rangka, dan ukiran halus di buritan menjadikan setiap dau sebuah karya seni. Saat ini,
Meski kapal modern telah menggantikan dhow untuk perdagangan, Oman tetap membangunnya sebagai bentuk penghormatan. Beberapa digunakan untuk pelayaran seremonial dan pariwisata, memberi kesempatan merasakan ketenangan layar tradisional. Lainnya disimpan di museum dan pelabuhan, menjadi pengingat masa keemasan maritim bangsa ini. Dari gurun emas Dhofar hingga pesisir Muscat yang biru kehijauan, Oman menampilkan dunia yang jarang benar-benar dikenal. Sebuah negeri tempat tradisi kuno, warisan kerajaan, dan kemajuan modern hidup berdampingan secara harmonis. Oman tidak berisik atau mencolok. Keindahannya tenang, abadi, dan sangat manusiawi. Ia hadir dalam bunyi lembut Kanjar yang menyentuh Disdasha saat perayaan nasional. Ia terasa dalam asap kemenyan yang mengalir di rumah keluarga. Ia hidup dalam tawa di Sok kuno, dan dalam irama pembuat kapal yang membentuk kayu dengan tangan. Menghormati laut yang sama seperti leluhur mereka. Bagikan di kolom komentar fakta tentang Oman yang paling mengejutkan Anda. Atau ceritakan bagian budaya mana yang ingin Anda alami langsung. Kisah Anda bisa menjadi inspirasi petualangan kami berikutnya. Dan jangan lupa untuk berlangganan, serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.